Baik teman-teman semuanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Arga Cita yang insya Allah dimuliakan dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk menambah ilmu al-Islam kita yang sangat berguna, yang sangat penting buat kita semuanya. Dan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Taufikur Rahman sudah hadir bersama kita semuanya, dan juga teman-teman semuanya yang bisa hadir. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa segera gabung juga. Kemudian juga tak lupa kita bacakan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di pengumuman kajian pada malam hari ini merupakan kelanjutan Ustadz ya, dari materi-materi sebelumnya yang saya kira sangat penting ya, tentang hidayah, suatu hal yang tanpanya kita akan tersesat begitu ya. Dan saya kira alhamdulillah kita semuanya malam hari ini mendapat hidayah yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayah berupa dinul Islam. Dan mudah-mudahan dengan hidayah yang paling besar ini kita bisa meningkatkan terus, karena hidayah itu seperti sebuah modal yang dimiliki oleh seseorang, dan ketika dia menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka dia akan bertambah kuat dan usahanya juga akan semakin besar. Hidayah sebetulnya saudara sekalian merupakan satu hal yang harus selalu kita minta ya, dan kemudian nanti dari Ustadz Taufik kita akan mendapatkan pencerahan ya, bagaimana mendapatkan hidayah dan bagaimana cara kita untuk selalu terus dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memberikan kesempatan yang lebih besar buat Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya, saya persilahkan Ustadz untuk segera memulai tausiah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati kita untuk mendengarkan, dan insya Allah kita mendapatkan manfaat dari kajian malam hari ini. Silakan Ustaz. Sampai jam berapa penyampaian, Pak Bambang? Semuanya dari mulai tausiah Ustaz sampai tanya jawab kita harus selesaikan jam 21.30 Ustaz. Jadi kalau Ustaz maksimal sampai jam 9 mungkin ya, biasanya tanya jawab biasanya mungkin lebih dari setengah jam, jadi kalau bisa sekitar 40-45 menit mungkin lebih baik buat memberi kesempatan teman-teman untuk bertanya. Berikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, wa tabarakallah, wa tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa.
wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamun ala al-mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahil ahad wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa junudihi wa ansarihi ala Ahmad Nurillah wa ala Muhammad Rasulillah wa ala Mahdi Khalifatillah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah wa fuyudatihi wa amdadi amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Rekan sahabat Arga Cita yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul ya di secara online. Semoga tidak mengurangi keberkahan, keutamaan, manfaat dari majelis zikir ini, majelis ilmu ini. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi dan menolong kita. Senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Tema kita pada malam ini melanjutkan ya materi tentang al-hidayah yang tadi disampaikan oleh Kang Bambang ya, ini doa yang selalu kita minta. Maka ya perlu dan untuk selalu kita dalami, kita artikulasinya gitu ya, supaya kita bisa melakukan evaluasi, bisa mengukur seberapa doa menghajati hidayah ini ya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya screen share dulu ya. Saya aja Pak Bambang ya, Mas Bambang. Karena ini sesi ketiga dari tema yang sama ya. Saya sedikit akan mereview dulu ya sebelum melanjutkan kajian ya, atau pembahasan atas slide-slide poin-poin yang sudah saya sampaikan. Kalau nggak salah di part pertama itu tersampaikan 10 slide ya, yang kedua sudah sampai yang ke-20. Nah, ini konfirmasi dari Pak Igos nih ya. Dan mudah-mudahan malam ini bisa diselesaikan. Nah, supaya penyampaian dari awal akhir itu bisa diterima secara utuh dan memberikan pemahaman yang utuh, maka ya tidak salah ya kita mengulang kembali, mereview kembali ya sesuai dengan ya praktek ya, berdoa kita yang selalu mengulang-ulang ya hajat doa ini melalui bacaan ayat ihdina as-siratal mustaqim. Ya, jadi kita perlu dalami apa artikulasi mana dari al-hidayah ini gitu kan. Nah, ini coba. Ini kelihatan ya? Mas Bambang kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Ustaz. Baik. Nah, jadi saya dari tafakur saya, ya, kenapa sih kita selalu mengajar hidayah gitu? Ya, ada apa sih ruang lingkup, ya indikasi, ya, apa istilahnya aktualisasi dari apa yang kita hajati ini ya. Nah, dari renungan saya itu ternyata didapat ada 5 ya. Ketika kita menghajati hidayah, artinya kita menghajati kemenangan yang nyata. Ketika kita selalu menghajati hidayah, artinya di sana kita menghajati ya pembukaan ya tirai ya, gaib ya. Tadi saya menulis pembukaan hijab gitu. Nanti
takut apa salah paham. Hijab itu kan jilbab ya, kata istri saya itu. Oke, tirai lah. Jadi karena kita ini ya ada di dua dimensi, ya kan, dimensi zahir dan batin. Bahkan kita ini ada di awal dan ada juga di akhir. Kita ada dalam perjalanan, ya, menjalani apa istilahnya takdir, ya, proses ya, kehidupan ini ya, di awal dan akhir. Nah ini perlu tahu ini. Orang yang tidak mengetahui apa, tidak dapat hidayah ini tersesat ya, ya. Nah, pembuktian target seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertemuan jarak, ya. Ini dimaknai tadi perjumpaan dengan Allah, ya. Yang apa ketika dijelaskan di dalam hadis, ya, hadis dikenal hadis Jibril, ya, yang menjelaskan tentang arkanuddin, ya, Islam, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, mahwal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, suasana batin yang merasakan, ya, seakan-akan melihat Allah SWT. Ini pertemuan jarak. Hidayah itu adalah pertemuan jarak, ya, hamba dengan Tuhannya. Jadi ketika kita menghajati hidayah, ya, itu artikulasi maknanya dalam, luas banget, gitu ya. Kemenangan yang nyata, pembukaan tirai gaib, ya, awal akhir zahir batin sesuai ayat yang diungkap di dalam surah Hadid, ya. Huwal awwal wal akhir was zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Orang yang dibuka apa namanya pengetahuan, ya, ya, akan awal dan akhirnya zahir batinnya, misalnya dia akan diberikan wa huwa bikulli syai'in alim, ya, ilmu yang luas, ya, seperti itu. Itu pertemuan jarak, perjumpaan apa hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, penyatuan hakikat. Ini juga penting nih. Orang ketika apa belum bisa mengintegrasikan amal islaminya dan amal imaninya, ya. Belum bisa menyatukan Islam dan imannya dalam amalnya, gitu ya. Belum bisa menyatukan syariat dan hakikatnya. Ya, ini timpang dia dan gak akan sampai kepada kesempurnaan, ya, ibadahnya, gitu ya. Ini penting. Karena problematika apa namanya umat ini kita lihat secara mendasar ketika dia beramal, ya, tidak secara syamilah. Syamilah itu artinya menyeluruh, mencakup, ya kan? Kemudian tidak kamilah, tidak sempurna. Ya. Dia hanya beramal Islam saja, aspek Islam imannya nggak ada. Ya, sebagaimana yang diingatkan Allah dalam ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, ya, karena ya dia lalai dalam salatnya. Jadi salatnya hanya gerak fisik saja. Ya, tidak masuk ke apa namanya ke metafisiknya. Zahir saja, tidak masuk ke batinnya. Jahar saja, tidak masuk ke sirnya, kan gitu kan, ibaratnya gitu. Nah, jadi atau dalam hadis dikatakan rubba shaimin laisa lahu min siyami illa ji'wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini syarat-syarat, ya. Banyak sebenarnya keterangan ayat dan hadis. Jadi penting menyatukan hakikat, ya. Apa Islam dan iman, ibadah dan akidah, ya, dunia dan akhirat, gitu kan, harus disatukan tuh. Apalagi bumi dan langit, gitu, ya. Ini adalah apa namanya sesuatu yang harus diintegrasikan, ya, penyatuan hakikat. Kemudian makna yang kelima itu adalah perluasan makna, ya. Jadi orang yang dapat hidayah itu akan diberikan apa namanya pemahaman yang wadih, ya. Al-fahmu al-wadih fi haqqihi wa sumulihi. Dia memahami Islam itu secara apa menyeluruh, sempurna dan integral, gitu kan. Nah, ini perluasan makna, sumuliyatul Islam, iqamatuddin. Ya, dia akan apa bisa tampil, ya, hadir di dunia ini dalam berbagai peran dan entitasnya, baik secara personal, sosial ataupun lingkungan. Ya, seperti kira-kira. Nah, ini kemarin dijelaskan, ya. Jadi ketika kita menghajati hidayah, ihdina, coba perhatikan. Narasi apa doanya saja itu pakai fi'il amar, ya. Ya. Ini kalau ada doa menggunakan narasi fi'il amar, tidak ada fi'il madi, mudhari, fi'il amar, ya, kalau bahasa Arab, ya. Past tense, present, dan kalau apa fi'il amar itu perintah intrusi, gitu ya. Itu doa yang
dinarasikan dengan fi'il amr itu menunjukkan apa istilahnya urgensitas ya, substansi, esensi, kepentingan yang mendesak sangat gitu ya. Nah itu ihdina ya, as-siratal mustaqim. Nah seperti itu. Kemudian berulang kali lagi kan, sehari minimal 17 kali karena doa ini merupakan salah satu bagian dari surah Al-Fatihah yang merupakan rukun dari salat. Rukun salat ada 13 ya. Satu-satu rukun yang dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Itu apa namanya, bukannya kurang nilainya ya, bukan apa namanya semata tidak berkualitas ya. Tapi kalau nggak membaca rukun Al-Fatihah itu ya, itu nggak dianggap salat gitu kan. Ya nggak ada nilai juga ya. Kalau tidak melakukan rukunnya barangkali kurang nilai salat ya kan. Jadi kalau tidak membaca Al-Fatihah itu apa namanya, batal ya, nggak dinilai, nggak dianggap ya salat itu. Ya, jadi menunjukkan urgensitas esensi luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, saya tegaskan, ketika kita mahjadah itu kita menghajati kemenangan, pembukaan, ya tidak gaib, ya awal akhir. Jadi kita tahu nih awal akhir kita, zahir batin kita. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annaka tarah. Ya, kalau kita sukses ini dalam membangun iman kita, merasakan suasana ibadah yang disebutkan dalam hadis itu, anta'budallaha ka'annaka tarah, niscaya ya Allah akan mempertemukan dia, akan memberikan karunia ruhani ya, warid ya, dalam bahasa tasawuf itu suasana batin seakan-akan melihat malaikat, melihat para nabinya, melihat suasana hari kiamat, melihat surga neraka ya, dan seterusnya. Ya, ka'annaka tarah. Nah, seperti itu. Bahasanya ka'annaka seakan-akan. Ya, tentunya kalau dikatakan ka'annaka tidak menggunakan potensi fisik ya, tapi menggunakan potensi metafisik. Ya, potensi metafisik itu ada dua levelnya ya, level dunia dan akhirat. Level dunia kebatinan namanya, level langitnya itu akhiratnya itu keruhanian ya, seperti itu kira-kira. Nah, oke. Apa kita menghajati hidayah itu artinya kita menghajati diberikan pemahaman ya, yang atau amal yang apa namanya samilah kamil mutakamilah tadi, terintegrasi. Benar-benar kita bisa merealisasikan perintah Allah an aqimuddin, bangunlah din ini. Ya, din ini adalah ya tidak sekedar nilai atau norma hukum syariat. Ya, din itu adalah ya tatanan dan sistem. Din itu adalah Islam dan iman yang disatukan menghasilkan ihsan. Ya, din itu ibarat tatanan dan sistem, organisasi dan tusi, ya kan? Apalagi wadah dan isi, ya. Hardware, software, ya. Coba pahamkan untuk memberikan pemahaman pengertian yang mudah ya, menggambarkan ad-din itu sebagai satu kesatuan yang terpisahkan antara ya tatanan dan sistem, organisasi dan tusinya, wadah isinya ya, apalagi hardware dan softwarenya, bumi dan langitnya, dunia dan akhiratnya. Nah, itu dia. Itu penyatuan hakikat dia. Jadi kenapa Allah banyak menceritakan tentang hari akhirat, ya, tentang surga neraka, karena itu adalah bagian dari proses ya, perjalanan kita, gitu kan? Ya, keimanan yang harus diaktualisasi, dirasakan ka'annaka ya sebelum kita merasakannya langsung nanti, ya. Jadi merasakan mati sebelum mati, merasakan suasana di surga dan segala macam. Nah, itulah dengan bagian dari hidayah itu ya, mendapatkan suasana rohani yang luar biasa. Kemudian perluasan makna. Jadi memahami agama tidak parsial ya, tidak harus utuh ya. Jadi memahami yang utuh. Apa ini? Sebentar. Oke, lanjut. Bentar. Ingat lagi. Hidayah, kejelasan hidayah adalah kemenangan yang nyata. Jadi bagaimana memahami hidayah sebagai adalah kemenangan yang nyata. Ini kita mengambil memperhatikan hubungan yang munasabah surah ya. Al-Fatihah dengan Al-Fat ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada surat yang namanya mirip dengan surah Al-Fatihah, itu Al-Fat ya. Al-Fatihah. Bisa tolong didisplaykan supaya nggak muncul dua layar. Oh, satu aja ya? Iya. Oke. Gini ya berarti ya.
fokus nanti. Gini ya. Nah, siap. Nah, ini baik, terima kasih. Pak tadi, jadi kita cari hubungan surah dan surah. Karena memang Allah juga menurunkan Al-Quran ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda. Jadi Al-Quran ini surah-surahnya, ayat-ayatnya itu tersusun secara munazzaman dan mutarabitan. Munazzaman itu terstruktur, ya, tertata, ya, terbangun, dan mutarab dan berkaitan. Nah, dari apa namanya zikir akliyah, dari tafakur kita, ya, memperhatikan ya susunan ya surah dan ayat ini, kita dapati ya apa namanya hubungan suratul Fatihah dan surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca, ketika menghajati hidayah ya sesuai apa ayat di dalam suratul Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, ya kita rasakan ya suasana di batin kita, di ruhani kita seakan-akan ya Allah menjawab tuh ya. Allah menjawab apa yang kita hajati ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguh aku akan mengabulkan ya, memperkenankan doa ya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, ketika berdoa. Nah, kita cari munasabahnya nih, hubungan surat ini atau ayat-ayat ini. Jadi ketika kita menghajati hidayah, ya seakan-akan kita mendengar ya jawaban ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat pertama di suratul Fatihah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kamilah yang memberikan apa pembukaan kemenangan yang nyata bagi kamu. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi hidayah itu ya kita artikulasi, makna pertamanya adalah fatham mubina, kemenangan yang nyata. Ya, siapa yang bisa memberikan kemenangan hanya Allah saja, itu hak prerogatif. Inna, sesungguhnya kami, bukan yang lain gitu. Maka itu ada ayat juga yang mendukung pengertian ini. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai ya, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita bisa mengambil munasabah ya keterkaitan ayat ini ya kita baca ihdina as-siratal mustaqim, yaitu di batin kita ya seakan-akan di hati kita ini mendengar, seakan-akan Allah langsung merespon menjawab inna fatahna laka fatham mubina. Maka langsung kita artikulasi makna hidayah itu ya dengan narasi ini, iftah lana fatham mubina. Bukakanlah bagi kami ya Allah kemenangan yang nyata. Tuh ya, kemenangan itu kan meliputi semua aspek kemenangan ya. Kemenangan itu bisa kalau bahasa Arab bisa najih ya, apa najih itu artinya sukses ya, berhasil usahanya gitu ya. Bisa najih, bisa falih itu hayya 'alal falah, falih itu menang ya. Usaha yang ada kompetitornya ya. Atau bisa juga ghalib ya, usaha yang ada musuh ya yang menghalanginya ya. Nah, ada yang menghalanginya, itu dia ya. Bisa kemenangan dalam berbagai aspek usaha amal ya kita. Bisa juga kemenangan syar'i atau hakiki ya, kemenangan dunia atau kemenangan akhirat. Maka perlu ya kita coba artikulasi kembali ya, elaborasi kembali yang kita maksudkan dengan fatham mubina itu adalah yang pertama, yang utama, seorang mendapatkan kemenangan itu ketika mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita lanjutkan tuh ya narasi menghajati hidayah itu dengan permohonan waghfir lana warhamna wa tub alaina. Ampunilah kami, rahmatilah kami, dan terimalah taubat kami. Inilah yang disebut di dalam surah Al-Fatihah itu ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang kamu lakukan dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, artinya maghfirah yang kita hajat itu bukan sekedar maghfirah atas dosa yang sudah kita lakukan, bahkan dosa yang belum kita lakukan saja atau yang dilakukan lagi itu mendapatkan garansi jaminan dari Allah SWT. Memang untuk mendapatkan maghfirah selevel ini ya, sekualitas ini tentu dengan ujian yang besar. Ya, kalau zaman Nabi, zaman para sahabat itu mendapatkannya ya di dalam
momentum perang Badar gitu kan ya, perang yang sangat dahsyat ya kan, yang tidak diniatin gitu kan, tapi keputusan Allah kan harus menghadapi ya 313 ya personil menghadapi 1000 ya tentara-tentara. Ingin tuh berhadap-hadapan. Kalau niat awal hanya ingin mencegat kafilah dagang aja. Tidak Allah menghadap-hadapkan dengan kekuatan besar. Nah itu dia. Maka itu kan dalam banyak kisah para ahlul badar ini mendapat keistimewaan itu. Karena tadi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Seakan-akan dapatkan keistimewaan ya para nabi yang maksum itu ya. Tapi kita kan nggak maksum ya. Kita masih bisa berdosa. Tapi dapat garansi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu narasi istighfar kita ya kita coba sempurnakan supaya mendapatkan kualitas maghfirah seperti ahlul badar itu dengan bahasa ayat ini ya waghfir lana warhamna wa tub alaina. Jadi kita diampuni dosa kita, dirahmati, dikasihani ya dan diterima tobat kita. Nah gitu ya. Nanti di dalam zikir dan doa istighfarnya ada ya, nanti disampaikan amaliyahnya. Nah kemudian wangsurna nasran aziza, tolonglah kami dengan pertolongan hebat. Ya, ini kan sesuai dengan nasihat tadi ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Dan agar Allah menolong kamu dengan pertolongan yang dahsyat. Nah, kalau Allah mengatakan begitu, statementnya pernyataan Allah begitu memberi jaminan ya pertolongan yang hebat kepada ya para rasulnya, pada orang-orang beriman. Ya kita tagih aja wang surna itu, tolong kami ya Allah, wang surna nasran aziza. Tentunya ketika kita menghajati nasran aziza, kerja kita juga, ya usaha kita juga harus aziza, gitu kan, harus dahsyat. Supaya kita punya kerja-kerja besar, kita harus punya visi yang besar, ya kan, harus punya agenda yang besar, gitu kan. Ya tentu agenda besar itu dicirikan bukan sekedar hajat kebutuhan personal, ya tapi sosial dan lingkungan. Ya bagaimana kita membawa misi rahmatan lil alamin. Ya, maka kan dengan sendirinya kita membutuhkan nasran aziza. Wa anzilis sakinata fi qulubina. Ya. Wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang pertama surah Al-Fatih itu tadi agar Allah menurunkan ketenangan di dalam hati kamu. Ya, maka kita minta pada Allah wa anzilis sakinata fi qulubina. Turunkanlah ketenangan dalam hati kami ya Allah. Ya. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Jadikanlah bagi kami dari sisi Engkau perlindungan ya atau kenyamanan dan jadilah bagi kami dari sisi Engkau pertolongan atau keamanan. Ya, jadi nyaman itu suasana internal ya, internal batin kita ya. Aman dari kejahatan diri ya. Kalau itu nyaman ya. Kalau aman itu dari kejahatan dari luar dari kita ya. Itu Al-Falaq dan Anas. Al-Falaq itu keamanan dari kejahatan dari luar ya. Kalau Anas itu nyaman ya, bedanya aman dan nyaman seperti itu Al-Falaq dan Anas. Nah ini jadi ketika kita tumaninah dalam salat, ketika kita berzikir ya kepada Allah melalui surah Al-Fatihah ini masuk pada surah Ihdina as-siratal mustaqim, pas kita baca Ihdina as-siratal mustaqim rasakan seakan-akan Allah ya menjawab dengan ayatnya inna fatahna laka fathan mubina. Mendengar itu artinya dengan hati kita ya. Ya, kita mendapatkan hubungan munasabah Al-Fatihah dengan Al-Fat itu dengan tafakur ya kan. Nah, tadaburnya ya itu artinya melihat ayat ya. Susunannya, kesempurnaannya gitu kan. Nah, kemudian mendengarnya itu dengan hati, namanya tadabbur. Itu tadabbur itu tadi mendengar. Ya seakan-akan ya Allah menjawab. Nah, kemudian respon kita itu dengan jiwa ya, tazkiyah namanya. Dengan zikir, dengan doa ya, maka kita munculkan ini kan suara jiwa kita. Ketika kita membaca ihdina as-siratal mustaqim dari tafakurnya itu kan. Tadaburnya inna fatahna laka fatham mubina. Ya kan? Tazkiyahnya suara jiwa kita minta pada Allah, iftah lana fatham mubina. Waghfir lana warhamna wa tub alaina. Wansurna nasran aziza wa anzil sakinata fi qulubina waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasara. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ini
Jadi hidayah itu adalah jalannya orang-orang istiqomah. Siapa orang istiqomah itu? Orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat hidayah yang terartikulasi, terelaborasi dengan hajat ini, ya iftah lana fata mubina, itu aktualisasinya akan memposisikan ya kita ya ada di barisan ya orang-orang ya di kelompok ya orang-orang yang mendapat nikmat itu kafilahnya para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Nah gitu. Jadi sempurna ya. Bukan sekadar mendapat nikmat tapi kita ditempatkan menjadi yang berada di kelompok ya orang-orang pilihan, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, jadi begitu harus ihtisaban kita ya di dalam beribadah, ya dalam berdoa, dalam berzikir, dalam salat kita ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan orang yang sesat. Siapa mereka? Adalah orang Yahudi atau Nasara. Jadi kita pahamkan ini ya. Nah, jadi ini praktek ini dihafalin ya. Ikhwati sekalian, dihafal. Nantilah ini yang bisa membuat kita merasakan ka'annaka dalam salat kita. Nah, saya kemudian mendapatkan pemahaman ya, Al-Fatihah itu ada dua ya, dari pemahaman ya. Kan ada pengetahuan, ada pengertian, ada pemahaman ya. Bahkan ada penghayatan, dibedakan itu ya. Jadi saya pengertian tadi mencari kalau pengetahuan ya udah lihat posisi Al-Fatihah di ayat pertama. Al-Fatihah sebagai rukun dari salat. Al-Fatihah adalah memiliki 3 hikmah yang besar ya. Satu, awalu ma yuhasabu, amal yang pertama dihisab. Kemudian salat itu amal yang dihisab ya. Kemudian apalagi amal yang dihisab, kemudian mi'raj orang beriman ya, seperti itu. Dan di dalam salat itu Allah melalui hadis kursinya menjelaskan posisi Al-Fatihah itu. Jadi Allah membagi dirinya dan hambanya itu di dalam ya, ayat-ayat yang dibaca di dalam surat Al-Fatihah. Di 3 ayat pertama hadali, kata ini bagianku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada li wa li 'abdi, ini bagianku dan bagian hambaku. Kemudian bagian hambanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, sampai selesai itu. Nah itu. Jadi penting banget ini ya, harus kita paham. Jadi maka saya mendapatkan ini saya sebut sebagai Al-Fatihah puji-pujian ya. Ini hadis kursinya. Lanjutkan lagi. Nah, jadi hadirkan nih bagaimana kita merasakan salat yang khusyuk ya. Berzikir ya secara tidak sekadar membaca atau menyebut. Zikir membaca itu dengan lisan kita ya, menghasilkan pengetahuan. Tapi juga kita berzikir secara batin. Batin itu artinya berzikir dengan akal, zikir akliyah namanya, itu tafakur. Ada zikir apalagi qalbiyah, itu tadabbur. Ada zikir nafsiyah ya, jiwa, yaitu dengan tazkiyah. Tafakur itu melihat, tadabbur mendengar ya, tazkiyah itu merasa ya. Seperti itu. Nah, maka ketika kita baca Al-Fatihah itu ya, hadirkan ini ya. Maka ini coba dipraktekkan ya. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ini batin kita ya mendengar ini. Hamidani abdi. Ini redaksi di sini di hadis qudsi ini ya. Hamidani abdi. Ya ini dia nih, hamidani abdi ya. Jadi kata Allah, fa idza qala al-'abd, ketika hambaku ya membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala, sesungguhnya Allah menjawab ya, hamidani abdi. Nah, mendengar. Jadi ini kalau di sini kita dibatin, disir ya. Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, diam itu kita dengar nih hamidani abdi. Ini ada hamidani suara hati kita ya. Nah, suara jiwa kita respon lagi. Ya Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji, pujian yang banyak,
yang baik, yang penuh berkah di dalamnya. Pujian yang meliputi mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya. Meliputi langit dan bumi. Ya, karena semua semua makhluk itu ya tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa tarul malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya. Dan meliputi segala sesuatu yang selain itu semuanya. Nah, ini dia. Ini suara jiwa, ya. Jadi posisikan, ya. Maka ketika kita sholat itu tidak sekedar gerak fisik, tapi metafisik batin kita, ya itu baru sampai ke khusyuk itu. Merasakan seakan-akan Allah dekat, Allah lebih dekat dari urat lehernya, Allah meliputi dirinya, ya seperti itu. Nah, kemudian kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Jadi asna alayya abdi itu didengar aja, ya, bukan dibaca, ya. Ini dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi didengar dengan hati. Kemudian diungkap dengan jiwa. Rabbana lakal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini yang bikin malaikat terkagum-kagum dengan zikirnya, ya, hamba-hamba Allah di bumi ini. Ketika dia memuji Allah dengan kalimat ini, Rabbana lakal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji-pujian yang yuwafi ni'amahu, sebanding dengan nikmat yang kau karuniakan kepada aku. Karena kita kalau ngitung nikmat Allah, ya, itu wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha, enggak sampai, ya, unlimited angkanya kan, ya. Nah, kita jadikan ini, ya, kalimat tahmid kita, Rabbana lakal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya, atau sebanding dengan tambahan nikmatnya, ya. Karena nikmat yang disyukuri itu la in syakartum la azidannakum. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji, ya, pujian yang sebanding dengan kemuliaan wajahmu, keagungan kekuasaanmu. Nah, ini suara jiwa nih. Ya, ini juga jangan diungkapin di hati, di batin aja nih. Batin itu ya jiwa yang beramal, yang beraktivitas, jiwa kita. Ini hati kita. Ini lisan kita, pikir kita, akal kita. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, ya, dipahami. Coba praktekkan ini. Luar biasa deh. Dapatnya sholat khusyuk tuh, ya. Merasakan di sini Allah dekat, di sini Allah lebih dekat dari leher, di sini Allah dia meliputi dirimu, lahir batinmu, awal akhirmu. Tuh, merasakan ke anak kata. Kemudian ketiga, ya, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ya, sungguhnya Allah menjawab dengan kalimat dengan firman-Nya majjadani abdi. Ini sebenarnya pujian ini artinya hambaku memujiku, hamidani abdi. Asna alayya abdi, hambaku asna itu menyanjungku, sama aja memuji, ya. Majjadani, mengagungkanku, ya, sama aja. Nah, ketika kita baca Maliki Yaumiddin, lisan kita, ya, hati kita mendengar majjadani abdi, jiwa kita kemudian memanjatkan, ya, tasbih, ya, tahmid, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Baru masuk yang ini, ya, bagian hamba dan Allah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah, ya. Hanya padamu aku mengabdi, ya, dan hanya kepadamu aku mempertolongan. Di sini Allah menjawab hada baini wa baina abdi. Ya. Ini bagianku, ini bagian hambaku. Di sinilah bertemunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat-dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat ayat lagi. Jiwa hati kita mendengar ini, ya. Oh, ini enggak ada yang ke ini, ya. Coba. Harusnya ini ayat lengkap nih. Kalau dibaca atau dibaca ini pun bisa, ya. Sepotong ayatnya fa inni qarib, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sungguhnya aku dekat, aku menjawab, ya. Kalau lengkap ayatnya itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, gitu kan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam la'allahum yarshudun. Kita dengar, kemudian kita ini baca ayat ini, ya. Baru masuk yang tadi ini, ihdina as-siratal mustaqim. Hada baini wa baina 'abdi. Ini bagianku dan bagian hambaku. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Atau langsung sini hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini bagianku dan bagi hambaku apa yang diminta. Dan ketika Allah membuka nih,
membuka apa istilahnya jalan pengabulan doa sesuai ini kan, falyastajibu li wal yu'minu bi, ya, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa, ya, maka Allah di sini membuka ya pintunya nih ya, hada li abdi wa li abdi masa'ala, ya. Baru kita minta nih ihdina, ini maksud ihdina ini adalah ini, iftah lana fatham mubina waghfir lana warhamna wa tub alaina wansurna nasran aziza wa anzilis sakinata fi qulubina waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini dipraktekkan ya dalam salat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, langsung kita pahamkan nih. Siapa orang yang diberi nikmat itu atas mereka itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, begitu ya. Nah, ini namanya Al-Fatihah puji-pujian. Ini ketika apa namanya? Dinarasikan dalam doa, namanya doa Al-Fatihah, ini narasinya. Ya, ini narasinya. Ini bagus doa Al-Fatihah. Nanti diawali dengan Ismul Azam, Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azam, dan seterusnya, baru baca ini doa Al-Fatihah. Ya Rabban nas, Rabbal alamin, ar-Rahmanir Rahim. Ya. Tambah lagi boleh sini, fa inni qarib, ya. Ya malikin nas, maliki yaumiddin, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya ilahin nas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Ihdina as-siratal mustaqim, sama terus sampai selesai ya, namanya Al-Fatihah. Oke, materi nanti di-share ya. Nah, oke, jadi inilah ya, bagaimana kita memahami ya hidayah yang kita hajati ini. Ya, ternyata ruang lingkupnya luas, ya kan? Dan prakteknya mendapatkan hidayah itu dengan memanjatkan ya doa ihdina dengan penuh keyakinan. Karena Rasulullah mengatakan ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhanmu, wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, wa antum muqinuna artinya doanya yakin. Nah, doa yang yakin itu cirinya tadi. Doa yang mengaktifasi ya batiniyahnya, tidak sekedar fisik ya, tapi metafisiknya. Tidak sekedar zahir tapi batinnya. Tidak sekedar jahar itu disuarakan gitu ya, tapi sirnya. Nah, itu dia. Nah, batin itu apa? Itu adalah aktivitas ya akal ya, dengan melihat ya, hati mendengar, jiwa ya merasa ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, tayyib. Nah, kenapa kita tadi menarasikan ya ihdina itu sebagai dengan pengertian fatham mubina. Nah, ini alasannya ini. Di dalam menjalani aktivitas ibadah atau pengabdian dan mengemban amanah ya risalah ini, ya kita sangat membutuhkan pertolongan, dukungan, pembelaan, perlindungan, dan petunjuk atau bimbingan dari Allah. Ini pertolongan, dukungan, pembelaan, perlindungan, petunjuk atau bimbingan Allah ini, ya, ini memang diungkap melalui banyak ayatnya. Jadi Allah SWT memberikan jaminan dan garansi, ya, pertolongan, dukungan, pembelaan, perlindungan. Karena memang praktek di dalam perjuangan seperti itu. Ya, karena kita dihadapkan adanya musuh yang nyata, ya, yang mengancam ya keselamatan, mengancam tatanan, ya, mengancam kehidupan. Ada musuh, maka kita butuh pertolongan. Ya, adanya bahaya yang mengancam dari musuh, dan adanya musuh di dalam diri kita, tuntutan hawa nafsu ini, ya kan? Maka ya ada satu riwayat mengatakan ya ketika secara fisik, secara zahir ya para sahabat habis berperang dalam momen peperangan luar biasa, perang Badar, ya ada disebutkan gitu, raja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar. Padahal suasana ya perang Badar itu adalah perang yang sangat luar biasa gitu. Ya, di sanalah di waktu dan situasi yang dikatakan Al-Qur'an yaumul furqan wa yaumut taqal jamaah. Ya. Jadi hari ya, momentum saat-saat yang istilahnya menjelaskan di situ ya hak dan batil, menjelaskan tentara Allah, junudullah dan junudus syaitan ya. Ahlul haq dan ahlul batil. Yaumul furqan wa yaumut taqal jamaah.
Nah, seperti itu. Ternyata dikatakan sebagai jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Apa jihad yang akbar itu? Jihad melawan diri sendiri. Jadi sendiri itu hawa nafsu, tutupan hawa nafsu ini. Nah, jadi untuk bisa menghadapi adanya ancaman dari musuh dan nafsu itu membutuhkan pertolongan Allah. Ya, sangat mudah. Kemudian kadang-kala juga kita menyadari ada kelemahan nih, keterbatasan sumber daya dan kekuatan. Ya, kayak waktu perang Badar tadi kan 313 secara jumlah personil, secara persenjataan pun jauh dibandingkan persenjataan tentara musyrik Quraisy gitu kan. Secara apalagi ya banyak hal kalau dikomparasikan udah kalah gitu kan. Ya, di atas kertas udah kalah gitu. Tapi Allah ternyata menjamin dengan dukungannya ya. Jadi kita menyadari kalau kita menyadari ada kelemahan, ada keterbatasan sumber daya kita, baik terbatas dari aspek keilmuan, aspek keimanan, ya, aspek apa lagi ya, mentalitas, ya kok lemah, nggak punya kemampuan kita ya untuk bertarung gitu kan. Jadi serahkan urusannya pada Allah, Allah akan menolong itu, gitu ya. Ada juga fitnah ya dan fobia tentang Islam kaum muslimin, ya kan? Dengan fitnah, berbagai fitnah yang di blow up ya, di viral ya, seakan-akan Islam diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan citra-citra yang buruk ya. Ini kan ada nyata gitu kan. Nah, kita butuh pembelaan. Ya, adanya istilahnya pembunuhan karakter ya. Adanya pembodohan ya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar ya. Keadilan nggak tegakkan. Nah, itu kita butuhkan tuh. Ya, kenyataan realita ada fitnah dan fobia itu kita membutuhkan pembelaan. Siapa yang bela? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahasa ayatnya. Yang pertama itu pertolongan misalnya. Itu ada an-nasr ya, kalau itu an-nasr. Dukungan itu at-ta'yid ya, pembelaan itu dawafi ya. Ya, perlindungan itu penjagaan ya. Ya'simuka ya. Wallahu ya'simuka, Allah melindungi kamu. Ya, petunjuk ya bimbingan. Ya, hidayah atau rasyada ya, seperti itu. Itu bahasa ayat semua. Ternyata memang ada ayat ini memberi garansi emang kita dalam realitas ya beribadah ya, dalam realitas mengemban amanah risalah ya, kita memang dihadapi situasi ini. Ada yang bahaya yang mengancam dari musuh, ada yang kelemahan keterbatasan sumber daya dan kekuatan, ada yang fitnah dan fobia Islam kaum muslimin, ada serangan dan invasi baik fisik, pemikiran, kebudayaan ya. Ya, yang terus ada ya sepanjang zamannya itu ya. Kemudian kita juga sangat menghajati jalan keluar solusi dan rezeki keberkahan kesejahteraan. Nah, seperti itu bagi kita bisa najih, berhasil, sukses ya. Sukses itu falih ya, bukan fatih ya, salah nanti kita falih, dan menang golib ya. Kalau najih itu berhasil atau sukses sendiri. Kalau sukses itu falih sukses ada kompetitor lah kira-kira gitu ya. Kalau menang itu ada musuh. Nah gitu kira-kira. Nah ini ya sehingga ketika menghajati hidayah itu kita ingin ya diberi pertolongan, dukungan, pembelaan, perlindungan, petunjuk semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa. Nah doa itu juga tadi dikatakan ya, ini adalah garansi jaminan Allah bagi hamba-hamba yang berdoa dengan yakin ya. Nah, yakin tuh. Bagaimana sih yakin itu? Ya, kalau doa dengan yakin itu kita lihat sesuai tingkat keyakinannya ada 3 ya klasifikasi doa. Doa sesuai prasangka hamba. Ini adalah terwujudnya harapan dan cita-cita yang lama dinantikan. Ya berupa kita menetapkan visi, goal, ya tujuan hidup, ya tujuan organisasi, tujuan istilahnya hidup kita, ya masa depan ini kan. Ya. Itu arti kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau indikator adanya iman dalam diri kita, ya kita harus memetakan, harus menetapkan, harus punya visi, harus visioner, gitu kan, dan yakin, gitu kan. Nah, jadi ini istilahnya wujud dari keimanan kita. Orang beriman, orang yang yakin itu harus punya harapan masa depan, ya. Dia berprasangka baik pada Allah, ya. Gitu. Kemudian doa sesuai keinginan hamba, al-keinginan hamba itu, ya. Visi yang udah tetapkan masa depan itu dibuat rencana aksinya ya, planningnya ya.
dari goal menjadi visi, menjadi target ya, jadi misi gitu kan. Nah, ini bagaimana terwujudnya apa saja yang diinginkan, adanya kemudian keberkahan wujud ya, seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga itu kadang-kadang kita menghadapi situasi yang force majeure ya kan. Situasi yang tidak sesuai yang direncanakan ya. Nah, ini kita sesuatu yang darurat gitu kan. Nah, kita perlu berdoa ya, sesuai dengan ini level udah saya sebut dengan kehendak ya. Itu tadi yang dicirikan dengan fi'il amr tadi itu ya. Terwujudnya apa saja yang dikehendaki. Atau doa kun fayakun orang bilang nyata dan suruh jadi berupa mukjizat karamah maunah. Tapi ini semua juga satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam batinnya orang-orang beriman ini. Dia punya masa depan ya, bersangka baik pada Allah. Ya, dia doanya, maka doa orang beriman itu ada doa yang bersifat ini ya, masa depannya, doa yang terkait dan kekinian usaha perjuangan yang sedang dijalankannya ya. Ada juga doa-doa yang ya terkait dengan situasi kondisi yang darurat ya, yang mendesak, yang urgen ya, yang tidak boleh tidak harus senantiasa terjamin adanya itu. Harus kun fayakun. Nah, ini dia. Oke. Jadi masih hidayah yang pertama sudah selesai. Nah, hidayah dalam yang kedua nih, hidayah adalah pembukaan tirai gaib. Nah, ini kita harus memahami nih. Manusia adalah makhluk fisik dan non fisik. Jadi kita jangan mengenal ya diri ini hanya diri fisik aja. Kalau kita bercermin jangan lihat wajah aja, tapi lihat batinnya gitu kan. Nah, ya bukan materi saya tapi non materi. Bukan jasmani aja tapi ada rohani. Bukan jasad aja tapi ada ruh ya. Dan teritorial kita bukan di bumi aja tapi di langit ya. Dan Allah juga udah membuka peluang itu ya. Memanggil makhluknya dari masa jin dan manusia, diberi kesempatan tuh in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Ya, la tanfuduna illa bisultan. Sekarang kita dengan hasil olah pikir dengan zikir akliyah bisa bikin pesawat ya kan, bisa terbang di langit dunia. Nah, sekarang dengan zikir qalbiyah, zikir hati ya dan zikir nafsiyah, bagaimana bisa tembus langit itu? Ya, langit keduanya, langit ketiga aja gitu ya. Nah, karena setiap langit kan tentu ada gelombangnya, ya ada energinya, ada cahayanya ya. Nah, seperti itu. Jadi maka kita perlu memahami diri ini secara fisik dan non fisik, ya, materi dan non materi, jasmani dan rohani, jasad dan ruh, bumi dan langit, dunia dan akhirat. Jadi walaupun kita mengalami kematian, sejati kita masih ada loh, ya kan? Karena yang mati itu kan hanya fisik ya. Ketika dipisah dari non fisiknya. Non fisik inilah yang tetap hidup dia. Ya, hanya pindah frekuensi, pindah gelombang, pindah pindah alam gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga memahami diri kita juga adalah makhluk di awal dan akhir. Makhluk yang punya awal dan punya akhir ya. Kalau Allah tidak berawal dan berakhir. Ya. Allah mengatakan huwal awal akhir itu untuk menjelaskan agar kita ini tahu awal diri kita siapa. Innalillah ya, wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kita sadar diri ya dari Allah, insyaallah Allah bisa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin. Nah, jadi adanya hijab ya, atau tirai yang menutup kedua sisi sosok, potensi, peluang, karunia ini. Ya, kita memahami diri ini seutuhnya ini ya. Islam dan imannya ini nih ya. Itu adalah ya, kita memahami diri pada dua sisi, seperti dua mata uang itu ya, dua sisi mata uang itu, nggak terpisahkan. Sosok ya. Itu adalah potensi, ada potensi materi, non materi, potensi fisik, non fisik, nikmat fisik dan non fisik. Makanya Rasulullah mengatakan itu kan, wafi dan pada dirimu ada hak yang harus dipenuhi gitu kan. Ada hak fisik, ada hak non fisik ya. Itu namanya kita bisa mengelolanya ya, bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau dia potensi ada peluangnya. Hampir jam 9 nih. Oh, udah, Masya Allah, saya ngeliat jam ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Masih banyak materi, tapi mungkin ada masih waktu buat teman-teman untuk tanya jawab. Iya benar. Ini saya selesaikan dulu nih ya. Silakan. Nah,
Kemudian jadi adanya hijab ini nih, ya orang hanya memahami diri secara fisik aja, dirinya adalah apa namanya materi saja, dirinya hanya jasmani aja, dirinya ada jasad saja, dirinya hanya hidup di bumi aja, dunia saja, ya, apa kemudian zohirnya saja gitu ya. Nah, ini menjadi apa nih? Menjadi problema dasar hidup manusia. Ya. Dia akan mengalami apa istilahnya? Kepribadian yang pecah, ya, split, ya, pecah itu. Jadi nggak utuh dirinya. Ya, pasti menghadapi banyak masalah. Karena ini adalah aspek fondasi, fundamen. Ya, sukses tidaknya ya, hidup kita ya tergantung dari ini, bagaimana pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan kita tentang sisi sosok potensi peluang karunia ini semuanya, ya, yang lengkap kesempurnaan diri kita ini. Tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal ya sisi sosok potensi, kalau mengenal diri itu artinya mengenal tuh, ya, potensi ya ini peluang karunia ini semua nih kenal. Maka di situ dia akan mengenal Tuhannya, ya. Karena Allah di banyak ayat sudah mengatakan ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan penciptaan terbaik. Dan ketika Allah bicara tentang penciptaan ya semesta, seluruh makhluk yang terbaik itu, Allah pasti akan secara khusus menjelaskan tentang penciptaan diri kita. Ya, penciptaan diri kita manusia itu. Fa idza sawaituhu, dan apabila aku telah sempurnakan penciptaan manusia itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Nanti harus pahami, harus tahu kita nih tentang diri yang jasad, diri yang batin, diri yang ruhani, nah gitu ya, seperti itu. Nah, karena itu, karena hijab kita ini nggak kebuka, maka akan berada di dalam kegelapan, kehinaan, kesesatan, kerugian, ya. Maka kita selalu menghajati ihdina as-siratal mustaqim, supaya terang benderang, supaya mulia, supaya terbimbing, terjaga, supaya beruntung, ya. Ya, minan najihin al-falihin al-ghalibin. Ya, mungkin kita aja dulu ya. Wah, ini padahal ingin mengulang, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Sesuai doa kita kan, ulang-ulang terus ya, nggak bosan-bosan ya. Maka materi ini perlu diulang-ulang terus. Silakan saya kembalikan ke Kang Bambang, enggak dibuka apa namanya. Baik, jazakallah khairan Jawab. Ustaz Taufik ya atas tausiahnya. Meskipun ini mengulang, saya kira tadi betul bahwa memang kita perlu diulang-ulang supaya nyantol di otak kita ya, di ingatan kita. Mungkin sudah pernah, tapi ada yang kemudian udah terlupakan begitu ya, sehingga kita perlu diingatkan lagi. Baik Ustadz, saya tidak akan mengulang, tapi saya kira teman-teman sudah bisa menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz, panjang lebar, cukup detail ya, mengupas makna dari hidayah. Dan saya kira ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Dan di kolom chat sudah ada yang satu yang bertanya nih Ustadz, dari Kang tadi. Kang tadi mau langsung bertanya saja. Tulisnya kurang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik. Kemudian masih ingat dengan saya ya. Kita suka ketemu di kos dulu. Ya. Begini, jadi saya tergelitik dari satu tulisan di medsos ya. Mungkin nggak tahu sumbernya tuh dari apa gitu, yang menyatakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya itu di tulisan itu disebut bahwa hubungan hamba dengan Tuhannya, misalkan tentang sholat tahajud, puasa dan sebagainya, itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh dunia ini gitu kan. Saya tergelitik. Mungkin nggak tahu nih orang yang nulis ini siapa, tapi dia berpandangan bahwa kalau di Islam kan menurut pemahaman saya itu kan kita diciptakan sebagai hamba itu kan punya hubungan vertikal dengan namanya Allah, masih dengan Allah yang dalam katakanlah aturannya itu ya tentang ibadah itulah kan, kita kan sholat, puasa, kemudian haji dan sebagainya yang kaitannya hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada hablum minanas, hubungan kita dengan manusia atau dengan lingkungan, dengan masyarakat
Itu muamalah ya, namanya kita harus berbuat baik, kemudian berpolitik, berekonomi, dan itu kan hubungannya dengan manusia. Dan ada hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri, misalnya orang tuh berhubungan apa ya tentang makanan apa dan sebagainya, kesehatan itu kan hubungannya dengan, dan itu semua kan di Islam diatur ya, hubungan dengan Allah diatur, kemudian tadi kaitannya dengan hidayah dan sebagainya. Saya itu mau mengkanter tulisan itu tentang mungkin juga itu orang yang berpandangan sebagai sekuler itu akan memisahkan bahwa orang yang rajin sholat, berpuasa, kemudian sholat itu dunia ini tidak memerlukan, maksudnya masyarakat itu tidak memerlukan gitu. Yang diperlukan adalah hanya muamalahnya saja. Cuma saya mau mengantar tulisan ini belum saya lakukan, cuma saya akan lagi bertanya dulu dengan Ustadz Taufik. Kira-kira orang punya pikiran itu kan nanti ujung-ujungnya ibadah itu tidak perlu kan, ujung-ujungnya kemudian seperti ya artinya mungkin menafikan fungsi agama itu sendiri. Mungkin ujung-ujungnya akan segitu, tapi pemikiran seperti itu sepertinya sekarang sangat berkembang di media sosial ya, bahwa seperti memisahkan antara ya tadi hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya itu tidak berpengaruh pada dunia ini. Gitu aja Ustadz, makasih. Ya, slide ini bisa memberikan sebuah pencerahan ya. Apa sih makna dari hidup ini gitu kan? Ya kan? Artinya kita hidup ini kan bukan mau kita sendiri. Ya, sepenuhnya bisa singkat sepenuhnya ada kesempatan yang lain bertanya juga. Oh, entar dulu. Ayo, maka. Ya, kita ada dulu ya. Nah. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin setema dengan yang ditanyakan Mas tadi, supaya bisa digabung dengan jawaban kita. Kalau tidak ada, mangga Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya. Respon pertanyaan Pak Har tadi. Jadi ini ada 2 slide ini ya, masih legendary slide ya, halaman ke-24 ya. Itu benar-benar bisa memberikan sebuah pencerahan ya. Bagaimana kita memaknai hidup ini gitu kan. Karena kita hidup kan bukan mau kita sendiri ya kan. Sepenuhnya adalah kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mengikuti kehendaknya ya kan. Nah, Allah ya memberikan kepada kita dua amanah ya. Dua tugas dan amanah ya. Dua istilahnya? 2 maksud lah ya. Pertama agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah ya. Mereka beribadah. Beribadah itu artinya ya kerja, usaha, pengabdian, ya kan? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ibadah ya. Minta beribadah pada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi ruang lingkup ibadah itu harus diperluas tadi ya. Ya, syarat-syarat ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang ikhlas karena Allah. Ya, jadi ikhlas itu artinya lillah ya. Karena Allah. Lillah kalau kita rujuk kepada ayat-ayat itu kan ada 4 ya. Satu lillah ma fis samawati, menjelaskan tentang kepemilikan. Milik Allah lah apa aja yang di langit dan bumi. Maksud diri kita milik Allah kan. Yang kedua lillah mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah karena dia memiliki maka dia menguasai. Milik Allah segala kekuasaan, segala kerajaan. Ya kan? Kemudian Allah berfirman dengan ayat lillah ya, lillah itu adalah junudus samawat. Milik Allah tentara-tentara di bumi. Artinya pertama kepemilikan, kedua kekuasaan atau kerajaan, ya. Ketiga kepemimpinan, pengendalian gitu kan. Ya itu. Kemudian yang keempat lillahil masyriq wal maghrib. Fa aina tuwallu fasammu wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Jadi artinya kewilayahan ya, teritorial. Ya, jadi kalau apapun yang ada di kita, kepemilikan kah, kekuasaan kah, ya, apalagi kepemimpinan kah, kewilayahan kah, itu semuanya adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dikaruniakan kepada kita sebagai nikmat sekaligus ujian kan gitu ya.
nikmat sekaligus ujian. Jadi kalau kita memaknai lillah secara luas begitu. Bagaimana kita tadi beramal secara lillah artinya mengimani, menyadari secara hakiki bahwa diri kita dan apa saja yang ada kita miliki itu adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita pun maka kita harus bisa mensyukurinya. Mensyukurinya artinya mendayagunakan ya sesuai dengan perintahnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, gitu kan? Dan sesuai dengan contoh yang diberi teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemilikan. Kemudian kalau udah memiliki, bagaimana menguasai, ya ini juga memberikan sebuah desain. Kalau kita sudah memiliki, ya apapun karunia yang Allah berikan tidak sekedar memiliki, gitu kan, tapi bagaimana bisa menguasai. Ya, kalau sudah bisa menguasai, bagaimana bisa mengendalikan. Kalau udah bisa memiliki, mengendalikan, bagaimana bisa diperluas ya kewilayahannya. Sampai pada puncaknya adalah walillahil izzah, semua itu harus bisa menghantarkan kepada kemuliaan. Ya, di satu ayat Allah mengatakan secara mutlak itu kan, innal izzata lillah, sungguhnya izzah itu milik Allah saja. Tapi di ayat Allah mengatakan walillahil izzah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah, apa kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Jadi kalau kita coba melihat Fir'aun gitu, ya kepemilikan dia ada nggak? Ada, dikasih namanya raja ya, dia punya banyak aset gitu kan, karunia yang Allah beri. Kemudian dia menguasai, diberi kekuasaan, diberi kepemimpinan, memiliki tentara-tentara. Kemudian dia memiliki juga kewilayahannya. Cuman sayang ya, gagal mencapai tadi al-izzah, ya karunia, ya kepemilikan, kerajaan, ya kepemimpinan, ya yang Allah berikan kepadanya itu tidak didaya-gunakan sesuai dengan kehendaknya, ya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Sampai juga Firaun. Nah, jadi kita berkaca dari situ ya, dalam beramal ikhlas itu lillah itu artinya sempurnakan sampai mengantarkan kita kepada kemuliaan. Supaya mulia jangan sekadar memiliki, tapi juga bisa menguasainya, mengendalikannya ya. Kemudian apalagi menguasai, memiliki, menguasai, mengendalikan ya, menyebarkan ya wilayahan itu sampai menuju kepada kemuliaan. Jadi kita memahami ikhlas begitulah, lebih mantap lagi gitu. Setelah kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ya kepemilikan, kekuasaan itu milik Allah SWT ya, yang Allah berikan karuniakan kepada kita. Kemudian ya itu semua amal harus sesuai syariat. Jadi beribadah, mengabdi itu ada aturannya. Ya kan? Maka dalam kaidah ushul fikih itu semua cara ibadah ya itu haram kecuali yang memang sudah dijelaskan. Ya, jadi nggak ngasal-ngasal gitu ya, harus sesuai syariat. Artinya ada fikihnya. Ya, ada fikih salat, fikih zakat, fikih jihad, fikih tarbiyah, fikih dakwah, itu ada kaidah-kaidah syariahnya, ada ilmunya gitu kan ya. Nah, kemudian ini hal yang ketika kita udah bisa beramal secara ikhlas dan sesuai syariat, ya bagaimana itu ditegakkan secara utuh, an aqimuddin, ya kan. Islam kan sebenarnya ikhlas tadi kan aspek imaninya itu syariat islaminya. Nah, itu Islamnya ditegakkan secara utuh. Ya, sempurna, universal, ya, sempurna dan integral. Ya, itu dah ibadah. Nah, praktek ibadah ini nanti ditunaikan dalam konteks nih tugasnya nih, amanah. Tegakkan agama ya, tatanan dan sistemnya, dan janganlah kamu pecah belah. Dan ternyata harus disatukan ya, Islam iman jadi satu. Dunia akhirat jadi satu, bumi langit jadi satu. Jadi jangan sekuler. Sekuler itu dakwahnya pertama kali memisahkan dulu, karena kalau udah bisa memisahkan Islam iman udah sukses sebenarnya. Tapi parahnya lagi dia meniadakan Islam iman agama, ditiadakan semuanya. Kan begitu ya. Ya, nah kita sebagai orang yang berislam, beriman ya, satukan itu. Ya, caranya kita menghadapi dakwah orang sekuler itu ya itu tadi, buktikan ya sukses dalam hidup ini, menang dalam hidup ini, ya kan. Maka amanah itu saya pahami adalah
kita membawa risalah tadi. Bagaimana kita hadir eksis secara yang Tum bilang tadi dah itu. Membangun kesalahan pribadi. Jadi seorang yang beragama itu ya, dia bukan eksis, bukan sukses, bukan beruntung untuk dirinya saja, bukan soleh untuk dirinya saja. Tapi dia hadir ya, sukses secara sosial dan punya kontribusi kemanfaatan secara lingkungan. Ya, kalau secara pribadi nanti kita bisa merujuk ayat-ayat yang menggunakan kalimat al-insan ya, kata al-insan ya. Itu menjelaskan positioning entitas diri kita selaku pribadi individu. Jadi kalau ada surat al-insan ya, ada ayat yang di situ menggunakan kata al-insan, itu Allah ya bicara kepada kita secara pribadi. Karena ya secara pribadi kita tadi diberi tanggung jawab kan. Kata Nabi mengingatkan kita dengan sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab. Jadi kita ini diberi amanah ya secara pribadi atas karunia Allah yang Allah berikan pada kita secara individu ya. Nah gitu. Bagian kita bisa memanage, mengelola nikmat yang Allah berikan secara pribadi, secara individu kita. Ya, dengan aspek zahir batinnya ya. Segala hal yang seperti pribadi ya, ilmu, iman, amalan itu semuanya adalah ya, karunia yang Allah berikan ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, amanah yang kedua adalah ya bagaimana kita bisa hijrah keluar dari zona penjajahan ya. Ya, yang disebut kegelapan, zona kegelapan, kepalsuan, kehinaan, kepada zona kemerdekaan ya. Jadi orang yang merdeka itu merdeka secara zahir batinnya, fisik dan metafisiknya, ya, berupa cahaya, kesejatian dan kemuliaan. Ya. Kemudian meningkat dari kedudukan asfala safilin menuju ahsanut taqwim. Jadi kedudukan yang terendah kepada kedudukan yang tertinggi. Kemudian meningkat dari amalan yang rugi kepada amal yang terbaik. Ini digambarkan dalam 2 slide berikutnya ini nih di sini. Nah, jadi manusia itu, ya kita ini, ya tergantung kita nih, ya ada di mana nih. Ini semuanya ada. Maka saya tadi saya menggambar dalam bentuk tangga ini. Oh, ternyata lebih tepat orbit gini aja nih. Artinya seluruh tangga ini tuh ada di dalam istilahnya kehidupan kita. Ya, itu tentunya orang kalau sudah naik ke tangga yang ini kita bagi 3 ya. Dari 7 ya. Ini yang disebut zona gelap nih. Zona palsu. Kenapa dibilang gelap, palsu? Ya, ini harus keluar. Siapa yang bisa mengeluarkan kita nih dari zona ini? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Dibilang gelap guna palsu. Kenapa dibilang gelap palsu? Karena dikatakan di sini nih, ulaika kal an'am, manusia mereka seperti hewan ternak. Ya, ini zona asfal safir ini. Bal hum adal ya. Mereka bukan sekedar seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan itu sendiri. Jadi secara potensi jiwa gitu kan, manusia bisa jatuh ke sini nih, lebih jahat, lebih rendah, lebih hina dari hewan. Ya, contohnya apa misalnya? Ya, perilaku manusia ya bukan seperti hewan aja kan, kalau dalam istilahnya perbincangan ada orang disebut lintah darat, ya, buaya darat, ini seperti hewan namanya kan. Tapi ada nih Quran menginformasikan balhum adal, lebih rendah dari hewan. Itu kan perilakunya kan, sifatnya, sifat karakternya ya. Ya, fisiknya mah manusia, tapi sifat perilakunya seperti lintah, seperti buaya, seperti kupu-kupu malam. Nah begitu ibaratnya ini kan, ini kal an'am. Tapi ada yang lebih bahaya lagi nih, balhum adal. Ya, contohnya lah kalau hewan itu ya kan di komunitasnya ya dia masih menjaga sunnah Allah ya, hukum yang Allah tetapkan gitu kan ya, kepada mereka ya di kalangan hewan itu ya, ketika dia mengkonsumsi ya dia sesuai dengan ketetapannya. Nah, kita mana ada hewan herbivora, ada karnivora. Karnivora pun nggak semua hewan dipilih-pilih gitu kan. Nggak sampai menghabiskan seluruh sumber daya alam, enggak. Kebutuhan biologis mereka, dia pun kawin hanya ya dengan sesama jenisnya. Ya kan, sama kayak kucing sama kucing gitu kan. Ya, kalau manusia ternyata lebih dari itu.
dalam mengkonsumsi sumber daya dia bisa menghabiskan ya, seluruhnya. Bahkan dalam konteks hubungan biologis manusia bisa tadi ya menyimpan dari sunnah ya. Seperti LGBT misalnya gitu kan, memuaskan biologisnya dengan sesama jenis misalnya gitu kan. Nah, ini kan bahaya di sini. Ini balhum adal kalau an'am. Jadi manusia bisa jatuh, ini ujiannya nih. Nah, kalau masuk ke zona asli, ya, zona cahaya ya di bumi ini nih, al-insan, kita hadir sebagai entitas personal individu. Ya, dalilnya tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Ini anas ada kita hadir sebagai entitas sosial ya. Dengan berbagai peran ya, apakah sebagai seorang suami, istri, ya, ayah, ibu, anak ya kan. Sebagai pimpinan organisasi, bagian dari masyarakat, bagian dari negara, peradaban manusia semua di sini anas ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini anas. Jadi anak kita mencari petunjuk hidayah ya, terkait syariat, hukum, nilai, norma, ya, petunjuk ya tentang bagaimana membangun sosial peradaban manusia di sini nih. Cari ayat-ayat yang diawali dengan anas itu. Naik lagi levelnya di sini. Sebagai entitas di antara makhluk Allah yang lainnya. Ya, dalilnya apa di sini? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau di Anas dalilnya apa tadi? Kalau di Anas itu kuntum khairu ummatin ya ukhrijat linnas. Wa lakum minkum ummatun ya ini konteks manusia. Konteks Anas, konteks di antara makhluk Allah yang lain ini kita sebagai Adam dan Adam. Jadi kalau kita baca ayat tentang Adam, Bani Adam itu bicara tentang diri kita sebagai entitas lingkungan ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ambil itu. Nah, ini di dunia nih. Nah, kemudian ya naik level ya ke ruhani ya. Di sini nih. Nah, ini adalah level Muhammad nih. Siapa Muhammad? Itulah Abdullah dan Rasul Allah. Muhammad yang kita ikuti ya, Sayyidina Muhammad SAW kita adalah mewariskan ini nih ya. Memberikan teladan contoh ya, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sukses dan mewarisi risalahnya dari Rasulullah. Nah, gitu, ini enggak jelas kan? Inilah yang harus kita bangun nih dalam menjalani hidup kehidupan ini. Nah, ini menggambarkan derajat, menggambarkan kualitas ya, kesuksesan. Bisa dipersingkat Ustadz jawabannya. Sudah. Ini ada satu pertanyaan lagi nih yang ini. Sudah. Nah, ada. Ya. Fadal. Baik, Mas Hardadi, bagaimana jawabannya? Apa masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Sudah cukup. Baik. Bisa next setelah pertemuan ini? Iya. Nanti kalau masih kurang atau bisa kopian boleh kopian. Ngopi-ngopi. Ada sesi tambahan tuh Mas Hardadi. Kopi darat Pak Hardadi. Lebih tuntas nanti. Baik Ustadz, berikutnya ini ada yang bertanya dari rekan kita Novaldi. Pertanyaannya singkat Ustadz. Apakah hidayah itu datang kepada kita lewat doa kita atau datang lewat doa orang lain Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Bisa kedua-duanya. Tapi yang menarik itu ya, redaksi doa itu selalu menggunakan plural ya. Ya Allahumma inna, kalau mentani inna, kalau yang tadi yang pertama ihdina ya, ihdina kan plural itu, tunjukilah kami bahasanya, bukan ihdini gitu, tunjukilah aku enggak, tapi bahasanya bahasa plural, jamak ya. Ya kedua di doa qunut misalnya Allahumma hdina fi man hadait, dina pakai plural juga, nanti menjadi hajat sosial, hajat lingkungan, ya kan? Nah, jadi boleh juga kedua-duanya. Yang jelas hidayah itu harus dihajati memang. Harus dihajati, dimintakan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bahkan tadi saya katakan doa minta hidayah itu yaitu secara teksnya ya, redaksinya di Quran atau di hadis itu pakai plural ya, pakai permohonan jamak untuk bersama-sama. Nah, kayak gitu ya. Barakallah. Baik, udah Novaldi bagaimana? Cukup?
Ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup ya. Ada rekan-rekan lain, teman-teman lain yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung angkat tangan. Kita masih punya waktu 5 menit. Kalau kita pakai batas 21.30, bisa langsung raise hand ya, atau langsung saja bertanya ke Ustadz. Ada? Oke, berarti tidak ada nih Ustadz. Mungkin apa namanya, cukup banyak juga. Nanti mungkin teman-teman bisa di apa namanya, baca lagi nanti materi dari Ustadz, kalau boleh di-share nanti. Ya. Kalau dulu sudah pernah di-share ya mungkin kita baca lagi, tapi kalau berkenan Ustadz di-share lagi supaya kita baca lebih detail. Kemudian kalau masih ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan lewat grup ya, lewat apa namanya, atau seperti tadi yang Ustadz tawarkan, bisa juga kita bertemu langsung ya, menyiapkan waktu, kemudian kita bikin appointment dengan Ustadz dan bisa lebih santai. Baik teman-teman semuanya, saya kira materi Ustadz pada malam hari ini menjadi pencerahan yang penting ya. Tadi memang belum tuntas pengulangan Ustadz terhadap materi hidayah ya, dan saya kira tadi dua penjelasan tadi sudah cukup untuk kita amalkan ya. Jadi dua dulu atau satu dulu kita amalkan, dan kemudian nanti kita menarik kalau sudah diamalkan, kemudian nanti ketika di kesempatan yang lain kita bertemu dengan Ustaz Taufikur Rahman, pengalaman-pengalaman kita mengamalkan tadi ya, dengan meningkatkan bacaan ya, kualitas bacaan Al-Fatihah dalam sholat, kemudian meningkatkan kualitas doa kita ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu nanti akan menjadi pengalaman spiritual yang saya kira sangat menarik untuk kita cermati ya. Karena ketika kita apa namanya ingin menjadi orang yang lebih bertakwa, berarti sebetulnya kita punya niat untuk berubah begitu ya. Nah, perubahan itu tentu harus dimulai dengan kesadaran bahwa kita belum sempurna gitu. Kita punya satu kekurangan, kita punya satu target yang harus kita capai, dan dari situ kita kemudian bisa membuka diri, membuka hati, membuka batin kita sehingga hidayah bisa masuk diberikan oleh Allah SWT, dan kemudian kita menjadi hamba yang lebih bertakwa, dan kemudian akan tercermin dalam perbuatan perkataan kita sehari-hari. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, saya ingin minta satu lagi ke Ustadz Taufikur Rahman untuk memimpin doa bersama. Kemudian setelah itu kita bisa tutup kajian malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik, kita doa dengan doa Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zam wa bikulli ismin huwa sammaita laka bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fil 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jilaa'a huznina wa dhihaba hammina wa ghammina أن تقضي حاجاتنا يا رب الناس رب العالمين الرحمن الرحيم فإني قريب يا مالك الناس مالك يوم الدين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين
وكان الله بكل شيء محيطا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا افتح لنا فتحا مبينا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وأنزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير اليهود ولا النصارى آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Taufikur Rahman atas tausiahnya dan doa penutupnya. Mudah-mudahan doa Ustaz tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf saya motong-motong terus Ustaz. Bukan apa-apa supaya kita bisa juga memberi kesempatan teman-teman untuk bertanya dan juga mungkin perlu istirahat untuk besok bisa beraktivitas lagi. Baik teman-teman semuanya, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat ya. Barakallahu. Terima kasih Ustaz Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ustadz. Terima kasih juga Pak. Terima kasih teman-teman semua ya. Ya. Terima kasih Waflin. Sehat selalu. Selamat istirahat. Yang penting sehat. Selamat beraktivitas besok. Gak apa-apa, duit banyak. Muara Teweh gimana Mi? Alhamdulillah. Aman. Selalu always kita di sini. Siap. Tidak pernah nafar. Kapan ke Bogor lagi Mi? Iya, alhamdulillah Ustaz Taufik masih ingat. Ustadz Fahmi 2 minggu lagi ya. Insya Allah kalau ada umur. Insya Allah. Pamit ya. Assalamualaikum. Sami-sami. Salam. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.